Halo semua, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik atau vice versa. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi readingan ini bisa cocok bisa enggak ya, semuanya tergantung dari energi kalian, oke? Saran dari saya, ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tetap apapun yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini temanya adalah pertemuan terindah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, jadi pertemuan terindah apakah yang akan terjadi dalam hidup kamu dalam waktu dekat? Oke? Biar kalian semuanya nggak penasaran, langsung saja kita reading. Saya ingatkan lagi ya buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa kontak saja chat WA ya yang ada di pojok kiri bawah. Jadi di situ nomornya ya. Oke, di sini kita lihat pertemuan terindah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Pertemuan terindah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, kita lihat. Di sini aku melihat ya. Di sini ada seseorang yang sepertinya dia menyesal. Ingin ketemu lagi sama kamu, mencoba meminta maaf ya. Karena di sini energi Ten of Swords, energi yang cukup kuat. Kemudian di sini aku melihat ya bahwa sepertinya orang ini punya banyak salah sama kamu ya. Dia pernah nyakitin, pernah mengkhianati, atau mungkin pernah ghostingin kamu gitu ya. Dan dia merasa menyesal, ingin bertemu lagi sama kamu untuk meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu gitu ya. Karena memang yang saya lihat ya, dia itu tipikal seseorang yang dia orangnya manipulatif sih ya. Jadi bisa dibilang tuh di awal kamu kayak melihat dia sosok seseorang pribadi yang sangat sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu ya. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang diharapkan tuh kayak semuanya berubah. Dia jadi cuek gitu ya. Dia jadi nggak perhatian lagi sama kamu. Tiap kamu minta telepon, dia seolah-olah selalu banyak alasan dan lain sebagainya ya. Di sini yang saya lihat. Tapi rasa sayang itu masih ada, masih dia simpan sampai detik ini. Jadi walaupun kalian sudah lama berpisah, tapi dia sadar gitu ya, bahwa ternyata kamu adalah seseorang yang benar-benar tulus buat dia. Terus beberapa memang ada yang bisa dibilang tuh kamu sama dia belum pernah ada kata berakhir hubungannya gitu ya. Cuman sepertinya kamu dan dia sedang dihadapkan sebuah konflik ya. Entah kesalahpahaman atau konflik masalah kecil jadi besar atau mungkin masalah lain gitu ya. Sehingga membuat kamu dan dia saat ini jadi berjarak gitu ya. Jadi cuek-cuekan, saling diem-dieman gitu. Cuman di sini aku melihat bahwa orang ini tuh pingin segera menyelesaikan masalah dia sama kamu karena aku tak tahan gitu ya. Menahan rindu ini ke kamu gitu ya. Ternyata aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ternyata ya hidup aku hampa gitu ya setelah kita nggak komunikasi dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi aku mau berdamai sama kamu gitu. Karena di sini tuh dia pingin ya, dia berubah gitu. Dia pengen minta maaf, dia pengen berubah gitu ya. Jadi Power Ranger. Berubah maksudnya tuh berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena aku ngerasa bahwa kamu sering jengkel sama dia gara-gara orang ini tuh terkadang dia masih childish gitu ya. Dia nggak bisa dewasa. Jadi dia berharap setelah kamu bisa memaafkan dia, dia pengen membuka lembaran yang baru
dan menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi gitu. Terus di sini tuh aku melihat ya bahwa sebenarnya kamu juga masih cinta sama dia. Cuman yang bikin kamu nggak cinta itu ketika sisi childish dia muncul gitu ya. Jadi itu yang bikin kamu ngerasa greget. Aku cinta sama kamu, tapi kamu nggak bisa dewasa gitu. Terus juga di sini aku ngerasa bahwa beberapa memang ada yang bisa dibilang tuh kayak cukup sulit ya menjalani hubungan sama kamu gitu ya, karena aku dan kamu ini kayak Tom and Jerry gitu ya, sering berantem gitu ya, sering beda pendapat, sering beda pemikiran gitu ya, sering berantem yang nggak ada habisnya. Jadi kayak merasa bahwa hidup apa ya, dalam artian tuh kayak menjalani hubungan bersama kamu ini rasanya cukup berat gitu. Tapi dia sadar bahwa dia juga nggak bisa melepas kamu, bahwa kamu juga nggak bisa dilepas dia gitu. Orang ini banyak ambisi sih sebenarnya, cuman dari banyak ambisi tersebut masih belum ada yang terrealisasi sepertinya ya. Mulai dari kayak mungkin ngajak kamu dating, ngajak kamu jalan, ngajak kamu keluar, atau mungkin lebih serius ke kamu gitu ya. Dia pernah ngomong sama kamu di awal, tapi kayaknya tuh ya apa yang menjadi ambisinya dia masih belum ada yang terrealisasi. Ya mungkin ada, tapi kayak masih jauh dari kata apa yang pernah dia sampaikan ke kamu gitu loh. Karena ya terlalu banyak ya dulu gitu, waktu awal-awal kalian kenal tuh orang ini banyak banget gitu ya, banyak pengennya gitu. Kayak aku pengen nih kalau misalkan kamu udah jadi milik kamu aku kenalin ke ortu aku gitu ya, atau mungkin kamu aku kenalin ke keluargaku, atau mungkin kamu dijanjikan apa gitu ya. Tapi sampai detik ini tuh kayak masih belum ada ya ambisi dia yang terrealisasi. Ya kamu sih mencoba berpikir positif aja gitu ya, tapi jika diingat ya kamu rasa kecewa gitu. Terus memang ada sebagian yang memang orang ini ya, si doi ini gitu ya, si doi ini dia tuh kayak lebih mentingin teman-teman mereka gitu ya ketimbang kamu gitu, ketimbang diri kamu. Jadi kayak kamu tuh sering banget merasa terabaikan, sering banget merasa nggak diperhatiin sama dia gitu ya. Padahal waktu buat temen dia banyak, tapi waktu buat aku kapan wahai kamu gitu ya. Karena di sini yang saya lihat tuh sebagian di antara mereka masih kayak terlalu hidup dia itu kayak masih mengalami kemelekatan sama teman-teman dia gitu. Jadi kayak dia tuh nggak bisa nolak ketika temen dia ngajakin dia nongkrong kayak gitu ya, ngajakin dia main games, atau mungkin ngajakin dia hangout gitu ya. Bahkan kamu aja bisa jadi prioritas kedua buat dia, dan itu juga salah satu hal yang membuat kamu ngerasa greget sebenarnya gitu ya. Dan di sini aku melihat bahwa pertemuan yang akan terjadi dalam waktu dekat itu nggak cuma satu orang loh gitu ya, 2 bahkan 3 atau lebih ya di sini. Karena di sini memang banyak banget seseorang tuh yang saat ini sudah mulai merasa menyesal gitu ya atas apa yang pernah dia lakuin ke kamu gitu ya. Ada yang dulunya mungkin ya kamu diselingkuhin gitu ya. Kemudian dia jalan bersama orang baru, tapi orang barunya ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa ternyata dulu aku meninggalkan seseorang yang telah tulus mencintai aku apa adanya gitu. Ada juga yang bisa dibilang dia dulunya terlalu mendominasi, nggak pernah menghargai kamu gitu ya. Jadi saat ini gitu ya, dia kayak merasa pengen minta maaf ke kamu gitu ya, pengen menunjukkan bahwa aku sudah berubah gitu. Ada juga yang dia datang gitu ya dari kehidupan cinta kamu di masa lalu juga gitu ya, itu ada gitu. Karena ya bisa dibilang kamu belum pernah ada kata putus sama dia gitu, tapi tiba-tiba itu kayak kamu ditinggalkan secara sepihak aja sama si ini ya, si doi ini gitu. Jadi orang ini tuh kayak pengen mencoba
mengulangi sejarah kisah cinta sama kamu gitu ya. Seandaikan gitu ya, seandainya kamu bisa menerima kehadiran dia kembali. Kayaknya sih kamu cukup berat ya nerima kehadiran dia atas apa yang sudah dia lakuin ke kamu gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kamu dulunya tuh cukup merasa tersakiti banget gitu ya sama sikapnya dia ke kamu gitu. Di sini ada juga ya yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Dulunya dia tuh kayak perhitungan banget sama kamu gitu ya. Padahal kamu itu nggak pernah hitungan loh sama dia gitu. Jadi apa yang dia butuhkan ya kalau kamu bisa bantu itu dia berikan gitu. Tapi beberapa memang ada yang dulunya orangnya itu sangat perhitungan banget sama kamu gitu ya. Sangat perhitungan banget, tapi tidak diimbangi dengan sikap yang baik gitu. Jadi bisa dibilang tuh orang ini udah perhitungan banget gitu ya. Kemudian bukan malah ngebagiin kamu, tapi justru malah menyakiti perasaan kamu. Beberapa ada yang seperti itu. Cuman kayak kamu udah kayak berusaha mengikhlaskan dia, nggak inget-inget dia gitu ya. Tapi dalam waktu dekat, sepertinya pertemuan itu akan terjadi ya dalam kehidupan kamu gitu. Terus di sini juga ada ya yang mereka sudah mulai memperbaiki diri gitu ya. Dia jadi kayak mulai jadi pribadi yang lebih dewasa lagi gitu ya. Karena ya dia merasa bahwa bertambahnya usia itu tandanya harus ada sesuatu hal yang dirubah gitu ya. Jadi mungkin ya beberapa di antara mereka yang dulunya kamu lihat dia pribadi yang gak bertanggung jawab, pribadi yang kurang dewasa, pribadi yang kurang bisa ngertiin kamu gitu ya. Dalam waktu dekat kamu akan dipertemukan lagi gitu ya sama dia, tapi dia sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu ya. Jauh lebih dewasa, jauh lebih bertanggung jawab gitu ya. Jauh lebih bisa lebih baik lagi ke kamu gitu. Terus di sini bagi dia yang munafik, kenapa munafik ya? Karena aku melihat bahwa memang ada manipulatif dari sisinya dia gitu. Cuman mungkin dulu kamu terlalu polos ya say. Kamu terlalu polos, kamu terlalu terbuai sama bujuk rayunya dia, ya semanipulatifnya dia. Kamu melihat kalau dia pribadi seseorang yang baik gitu. Cuman di sini memang yang aku rasakan tuh beberapa memang sudah ada yang mendapatkan karmanya ya. Karma sang buaya darat ini gitu ya. Jadi sang buaya darat ini dia udah mendapatkan karma atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Karena dulunya di antara kamu itu ada yang ditinggal sama buaya darat ini gitu ya. Ditinggal pada saat kamu ngerasa sayang sama dia gitu loh. Di saat kamu sudah memberikan semua apa yang dia inginkan. Bahkan ada yang korban materi atau mungkin korban yang lain ya. Jadi kayak kamu dimanfaatkan si buaya darat ini. Dan pertemuan itu akan terjadi ya dalam waktu dekat. Si buaya darat ini akan menemui kamu gitu ya. Kalau tidak menemui kamu ya kamu akan dipertemukan dalam momen yang tidak disengaja gitu. Yang jelas orang ini masih sering ya stalking kamu gitu ya dari kejauhan. Dia masih sering memantau kamu gitu ya, animals gitu ya. Jadi kayak entah pakai fake account gitu ya, entah pakai akunnya temen dia gitu. Yang jelas aku ngerasa bahwa dia masih suka mengintai kamu dari kejauhan gitu ya. Bahkan beberapa tuh ada yang ngerasa jengkel ya sama kamu karena ya dia ngerasa bahwa kehidupan kamu saat ini jauh lebih baik daripada saat sama dia dulu gitu. Di sini memang orang ini tuh orang yang dia sebenarnya kurang baik sih, tapi karena sisi kemanipulatifan dia yang tinggi gitu ya. Jadi orang ini tuh pandai menutupi sisi tidak baiknya dia gitu loh. Dan pada saat itu memang kamu kayak masih jadi pribadi yang terlalu polos ya say. Terlalu polos, jadi kayak mudah banget dibujuk rayuin sama si dia gitu loh. Cuman ya yang wajib kamu syukuri itu wajib kamu syukuri. Orang dapat karma disyukurin ya. Yang wajib kamu kayak ngerasa seneng tuh ya akhirnya atas apa yang dia lakukan ke kamu, dia saat ini tuh kayak dapat karmanya gitu ya. Dan dari karma tersebutlah akhirnya dia pengen minta maaf, pengen nemuin kamu gitu. Ya mungkin kalau kamu memaafkan ya
boleh-boleh aja gitu ya. Karena Tuhan juga Maha Pengampun gitu ya. Tapi yang perlu diingat, ketika dia merayu kamu lagi, kamu harus sudah bisa membentengi diri kamu ya, agar tidak terjebak dalam bujuk rayu buaya darat lagi gitu. Dan di sini memang ada ya, yang kamu dan dia itu kayak Tom and Jerry banget deh gitu ya. Dalam artian habis masalahnya selesai berantem lagi gitu ya. Habis berantem lagi berdamai. Terus ya udah muter kayak yang gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya baik kamu maupun dia sama-sama berada di titik yang capek ya, yang lelah gitu ya. Karena bisa dibilang tuh orang ini pengen banget membuka lembaran baru sama kamu gitu ya, membuka lembaran baru gitu ya, membuka suasana baru yang lebih indah gitu. Cuman dia bingung, nggak tahu cara memulainya seperti apa, karena pertengkaran tersebut pasti saja terjadi gitu ya. Memang sih si doi ini ya, si dia ini, dia orangnya terkadang tuh rada suka agak jelas ya, terkadang rada suka berubah-ubah pikirannya, nggak bisa komitmen gitu ya. Kadang dia orangnya perhatian, kadang orang menjengkelkan gitu ya. Kadang jadi pribadi seseorang yang ngangenin, kadang juga bisa jadi pribadi yang paling kamu benci gitu. Cuman di sini sebagaimanapun dia gitu ya, sebagaimanapun dia kayak jadi bunglon berubah-ubah gitu ya, tapi dia cinta sama kamu gitu. Dia sayang sama kamu. Bahkan dia ngerasa bahwa langkah perjalanan cinta dia gitu ya, kayak seolah tuh merasa bahwa ya aku semangat gitu ya, walaupun hubungan kita ini masih jauh dari kata bahagia gitu, tapi aku ngerasa seneng gitu ya memperjuangkan kamu gitu. Karena dia yakin bahwa seiring bertambahnya waktu, ya kamu bakal bisa jadi seseorang yang dewasa gitu. Begitu pula juga aku gitu. Karena aku mau antara aku dan kamu ini sama-sama belajar gitu ya. Karena bisa dibilang tuh memang sudah banyak sih ya lika-liku kehidupan cinta yang udah kamu lalui sama dia gitu. Tapi terkadang kamu ngerasa capek juga ketika hubungan kamu itu nggak tahu finalnya seperti apa gitu ya. Karena melihat posisi yang sekarang aja, yang terkadang dia suka nggak jelas, terkadang dia suka berubah-ubah gitu ya, terkadang dia suka tarik ulur atau mungkin sebaliknya gitu ya. Terkadang tuh kayak bikin kamu kayak ngerasa bingung, ini sebenarnya keinginan lu ini apa sih gitu ya, kemauan kamu ini apa gitu ya. Makin di ngertiin kamu nggak bisa ngerti aku gitu ya, semakin aku kamu turutin kamu seenaknya gitu aja gitu ya. Karena memang di sini ya itu adalah ujian kesabaran dari kamu gitu. Karena aku ngerasa bahwa orang ini nanti ya setelah dia menikah sama kamu, dia akan jadi pribadi yang dia lebih memiliki rasa tanggung jawab yang besar, dia lebih sayang sama kamu, dan orang ini akan lebih fokus terhadap kamu dan keluarga kecilnya gitu. Karena bisa dibilang tuh terkadang ada ya seseorang tuh yang ketika dia masih jadian gitu ya, masih pacaran, dia jadi kayak seseorang yang dewasa gitu ya, bertanggung jawab, peduli. Tapi ketika dia sudah menikah justru malah dia berubah gitu ya. Berubahnya itu kayak dia jadi nggak peduli, dia lebih asik dengan dunia dia sendiri gitu ya. Dia kayak ngerasa peduli sama teman-temannya daripada kamu. Itu banyak gitu ya, lebih baik seperti itu. Dalam artian tuh belajar di awal, tapi ketika setelah dia menikah, dia jadi pribadi yang lebih matang. Gak masalah ya seperti itu. Terus di sini sebenarnya aku melihat bahwa memang kayak beberapa di antara kamu itu ada yang suka ngerasa ya bahwa orang ini tuh terkadang nggak bisa terbuka sama kamu, nggak bisa transparan. Itu yang terkadang sering sekali membuat kamu kayak ngerasa curiga gitu ya. Kok rasanya ada yang ngeganjel ya? Kok rasanya ada sesuatu hal yang kamu simpan gitu. Karena di sini memang yang saya lihat orang ini tuh bukan tipikal seseorang yang terbuka dengan seenak dia sendiri gitu. Sebenarnya dia pribadi yang terbuka sih, tapi orang ini tuh lebih ke arah melihat situasi dan kondisi gitu ya. Ya dia nggak mau gitu ya terbuka sama kamu di saat kalian sedang berantem, atau mungkin di saat dia belum merasa siap untuk menceritakan gitu. Tapi dia sering gitu ya, saat kamu dan dia sedang nggak berantem tuh sebenarnya dia sering curcol sama kamu gitu ya, menceritakan keluh kesah yang sedang terjadi atau sedang
dia rasakan, dia alami saat ini gitu. Ya, begitulah cinta ya. Terus di sini sebagian di antara mereka memang ada ya yang orangnya tuh dia kayak seolah tuh terlalu terobsesi, terlalu berambisi sama kamu gitu ya. Tapi dari ambisi dan obsesinya tersebut tidak ada yang dia capai gitu loh. Kayak di sini tuh contoh kecil aja deh. Dia pernah bilang bahwa dia akan setia atau seriusin kamu gitu ya. Tapi ternyata ya kamu sendiri yang bisa merasakan gitu ya bahwa apakah dia saat ini sudah gitu ya mencoba menunjukkan rasa obsesi dan ambisi dia yang pernah dia katakan ke kamu gitu. Karena orang ini tuh dari awal tuh kayak yang membuat kamu merasa salut dan yakin sama dia adalah kayak niat dan tekad dia gitu loh. Tapi ya semuanya berubah gitu ya di saat kamu benar-benar sudah merasa takluk jatuh cinta sama dia. Justru malah orang ini tuh pribadi seseorang yang bisa dibilang dia kayak nggak pernah peduli sama kamu gitu loh. Kayak pedulinya dia tuh sama teman-temannya aja gitu ya. Jadi kayak ketika dia sudah sama teman-temannya ya udah gitu ya, maka dia itu kayak susah dihubungi gitu ya. Bahkan kamu telepon gak direspon, chat gak dibales gitu. Karena memang ya sebagian di antara mereka kayak masih belum bisa dewasa gitu ya. Belum bisa berpikir secara matang, masih suka having fun gitu ya, masih suka seneng-seneng, masih suka main-main gitu. Di sini aku merasa bahwa saat ini memang kondisi kamu dan dia kayaknya jauh ya gitu. Entah kamu yang menjauh atau dia yang menjauh gitu. Yang jelas aku ngerasa bahwa vibes-nya gitu ya, vibes hubungan kamu itu udah gak sama. Udah banyak perubahan gitu ya. Terutama aku ngerasa dari dia sih. Dia dulu pribadi yang perhatian tapi sekarang cuek banget gitu ya. Dia dulu yang bisa selalu mengimbangi antara pekerjaan dia dengan diri kamu, tapi saat ini kayak dia terlalu fokus, terlalu monoton dengan pekerjaan dia gitu ya. Terus juga orang ini jadi jarang gitu ya komunikasi sama kamu. Itu yang sebenarnya membuat kamu makin lama makin jauh sama dia gitu. Di sini kamu sebentar lagi ya akan menemukan titik terang gitu ya dan akan bertemu sama dia. Titik terang tersebut titik terang yang nantinya sebenarnya akan menentukan gitu ya apakah dia mau berubah atau tidak gitu. Kalau misalkan dia masih mau berubah ya kamu masih menghargai dia gitu ya. Menghargai dia asalkan dia benar-benar mau berubah gitu ya. Tapi jikalau dia masih tetap gitu ya bersikukuh sama ego dia sendiri, masih suka berpikir berdasarkan pikiran dia sendiri gitu ya, tanpa melibatkan kamu yang menjadi pasangannya, ya kamu akan membiarkan dia gitu. Karena sebenarnya kamu juga saat ini ngerasa capek, merasa lelah gitu ya, karena bertambahnya usia hubungan tuh kamu pengen bahwa ada effort yang dia tunjukkan gitu ya untuk meyakinkan kamu bahwa dia adalah seseorang yang sesuai buat kamu gitu. Tapi ternyata dia tidak bisa menunjukkan hal tersebut gitu ya. Jadi kamu sebentar lagi akan dipertemukan sama dia, tapi di pertemuan tersebut pertemuan yang akan membahas titik terang dari hubungan yang sedang kamu jalani gitu. Terus di sini juga bagi kamu yang merasa sendiri ya, bagi kamu yang merasa sendiri akan ada pangeran ya dari sana ya, pangeran dari barat mungkin ya, atau mungkin tuh akan ada seseorang gitu ya, seseorang pangeran atau putri gitu ya yang akan mengetuk pintu hati kamu. Memang secara garis besar tuh kamu belum pernah kenal sama dia gitu ya. Dan di sini tuh kenalnya juga ada yang di sosmed, ada di apps dating gitu ya, ada di ya mungkin bisa dibilang tuh di tempat kerja yang baru atau mungkin dia orang baru gitu. Yang jelas secara personality kamu dan dia itu belum pernah kenal sebenarnya gitu ya.
Dan saat pertama kali kalian dipertemukan, dia tuh kayak merasa langsung tersanjung gitu ya, terkesima melihat pesona daya tarik kamu yang berbeda daripada yang lain gitu. Di sini memang dari segi usia, aku ngerasa bahwa perbedaan terlalu jauh itu ada, tapi ada juga yang seumuran sama kamu gitu ya. Tapi lebih banyak yang seumuran sih, kalaupun berbeda juga perbedaannya tidak terlalu jauh. Yang jelas, aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang nantinya itu akan terobsesi sama kamu. Dia akan berusaha mendapatkan kamu dengan cara dia sendiri gitu. Kebanyakan sih aku ngerasa bahwa orang ini tuh kayaknya satu circle kerjaan sama kamu. Atau kalau tidak ya, aku ngerasa dia berada di ruang lingkup pertemanan sosmednya kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak tahu gitu ya, kalau dia itu ternyata udah jadi teman entah Facebook, entah IG kamu yang sudah lama. Tapi orang ini tuh bukan orang ini, tapi kayak kamu itu baru menyadari bahwa ternyata dari sekian banyak pertemanan kamu ada salah satu seseorang tuh yang kayak kamu berindikasi merasa cocok sama dia, yaitu dia gitu. Di sini saat kalian ketemu ya, aku ngerasa bahwa orang ini tuh sepertinya sudah menyimpan hati, menyimpan rasa gitu ya. Menyimpan rasa dia buat kamu. Cuman memang orang ini tuh dia orangnya pemalu, dia orangnya pendiam gitu ya. Apalagi berhadapan sama seseorang yang dia ngerasa suka gitu loh. Tapi di sini dia orangnya tuh tipikal seseorang yang realistis ya, dan dia selalu menggunakan logika yang nalar gitu ya ketika dia mencintai seseorang. Jadi bisa dibilang tuh orang ini gak mau terlalu banyak janji-janji manis gitu ya. Dia gak mau terlalu ngegombal gitu. Karena memang terkadang seseorang yang mencinta, dalam artian tuh berpikir secara realistis tuh dia gak suka tipu-tipu gitu ya. Dia gak suka kehidupan cinta yang semu gitu ya. Maunya yang nyata-nyata saja gitu. Yang jelas aku melihat bahwa nantinya kamu dan dia itu akan banyak melewati proses ya. Akan banyak melewati proses kehidupan cinta gitu ya. Yang pada akhirnya ya ternyata dia adalah seseorang yang benar-benar bisa dibilang tuh sesuai dengan kriteria kamu lah gitu ya. Jadi setelah nanti kamu banyak tahu tentang dia, kamu sering berkomunikasi atau deket sama dia, dari situ kamu nantinya tuh akan melihat kelebihan dari sisinya dia gitu. Jadi orangnya dewasa, dia orangnya juga baik hati gitu ya. Dia juga orangnya tuh pinter banget cara dia menaklukkan kamu atau memperlakukan kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh dia orangnya berbeda daripada yang lain. Terus di sini aku melihat ya bahwa sebagian tuh ada yang kayak sebenarnya orang ini tuh masih pertemuan yang akan terjadi ya dalam waktu dekat. Orang ini tuh kayak masih menyimpan rasa bersalah yang begitu besar ke kamu gitu. Entah mungkin dia mantan kamu, entah dia seseorang yang masih ada status sama kamu tapi kamu terpisah sama dia, atau mungkin yang lain gitu ya. Karena Clarissa melihat di sini ya, orang ini masih punya rasa bersalah yang cukup besar ke kamu gitu. Dan dia merasa memang ingin gitu ya ketemu sama kamu, karena dia merasa bahwa apabila dia belum meminta maaf ke kamu, kayak rasa salah dia itu kayak masih selalu dihantu-hantui gitu loh. Masih selalu menghantui di dalam kehidupan dia gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh mengalami masa yang sulit gitu ya. Dia merasa bahwa ini adalah karma yang dia terima akibat dia gitu ya pernah secara tidak langsung atau secara langsung ya
melukai batin perasaan kamu gitu. Yang jelas aku merasa bahwa orang ini nantinya akan menemui kamu sih gitu ya. Dia kayak merasa yakin aja bahwa kamu bisa memaafkan dia gitu ya. Jadi walaupun kamu nerima dia gitu ya, walaupun kamu memaafkan dia atau tidak, yang jelas dia maju aja dulu gitu ya. Karena ya kalau dia masih belum mendapatkan maaf dari kamu, dia masih kayak seolah-olah itu masih menyimpan beban gitu ya. Beban di dalam dirinya dia. Yang jelas aku ngerasa bahwa orang itu sebenarnya kayak masih menyimpan perasaan sayang sih, masih menyimpan perasaan suka gitu ya. Hanya saja mungkin sebagian di antara kamu saat ini sudah memiliki kehidupan baru bersama seseorang yang baru gitu ya. Sehingga itu yang mungkin membuat dia merasa sedih gitu ya. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Ini semuanya juga ulah dia dulu gitu ya. Sehingga kayak kamu saat ini sudah dinyamankan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Ya berarti ini adalah merupakan bagian dari karma yang dia tanggung gitu ya. Terus sebentar lagi juga ada ya. Terutama bagi kamu yang maybe gitu ya. Saat ini kamu sedang ngerasa sendiri gitu ya. Sendiri karena ya seiring berjalannya waktu gitu ya, seiring pencarian jati diri cinta sejati kamu, kayak kamu itu masih belum dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Terkadang di saat kamu cinta dia gitu ya, dia nggak cinta sama kamu gitu ya. Atau mungkin di saat dia serak sama kamu tapi kamu nggak serak sama dia gitu ya. Di saat kamu pengen serius tapi dianya nggak serius gitu ya. Di saat kamu main-main tapi dianya yang serius. Ya bisa dibilang tuh kayak kehidupan cinta kamu yang gitu-gitu aja gitu ya. Padahal di sini tuh kamu sangat menantikan ya keabadian cinta gitu. Sangat menantikan tuh maksudnya tuh ketulusan cinta yang sungguh-sungguh gitu ya. Karena di sini kamu udah capek, sudah lelah dipermainkan sama kehidupan cinta yang tidak sejalan gitu ya. Tapi pada akhirnya tuh kayak doa kamu terjawab karena sebentar lagi dalam waktu dekat akan ada seseorang ya, pangeran bukan buaya darat yang akan hadir mengisi relung hati kamu gitu. Yang jelas di sini akan terjadi sebuah pertemuan indah sih, karena pertemuannya juga pertemuan yang tidak disengaja. Dia juga kayak seolah tuh nggak ada niatan ya. Sebenarnya di awal tuh kayak pengen menjalin hubungan sama kamu gitu ya. Dia nggak ada, awalnya tuh nggak ada niatan yang pengen ngejar kamu gitu ya. Karena ya bisa dibilang tuh pertemuan kalian nantinya pertemuan tidak disengaja gitu ya. Bisa dari sosmed atau mungkin dari pertemuan yang tidak disengaja yang tadi gitu ya. Basically dia orangnya tuh bisa ngayomi kamu banget loh gitu. Selain itu dia juga tipikal seseorang yang sabar ya. Dia orangnya sabar, dia orangnya tulus dalam mencintai gitu ya. Dia orangnya nggak terlalu banyak janji. Jadi kamu nantinya akan banyak melihat sisi baiknya dia daripada sisi kekurangan dia. Karena di sini tuh kayak sebenarnya sisi kekurangan dia orangnya nggak bisa dibohongin. Dia orangnya tidak bisa dikecewakan. Karena ketika dia udah kayak merasa dikecewakan, maka rasanya sulit untuk bisa mendapatkan maaf dari dia. Karena basically tuh dia kan udah niat nih gitu ya. Dia udah niat, udah sungguh-sungguh sama kamu. Tapi kamu masih aja mempermainkan dia, mengkhianati dia. Dari situlah yang dinamakan kekecewaan yang cukup berat gitu ya. Karena kalau mungkin 1-2 kali dia masih bisa memaafkan. Tapi kalau untuk selebihnya ya nggak tahu gitu ya. Karena aku udah serius sama kamu tapi kamu masih tetap gitu ya mempermainkan aku. Ya maka jangan salahkan aku apabila aku butuh waktu untuk bisa memaafkan kamu gitu. Dan di sini juga aku melihat bahwa di sini tuh akan ada seseorang yang akan ketemu sama kamu.
pertemuan yang indah gitu ya. Bisa dibilang dia adalah seseorang yang nantinya bakal bisa meyakinkan kamu bahwa cinta sejati itu ada gitu ya. Karena memang yang saya lihat, karena kamu terlalu sering dipermainkan sama cinta ya. Jadi kayak kamu itu nggak percaya lagi sama apa yang namanya cinta sejati gitu ya. Yang ada justru malah kamu ditipu, kamu dipermainkan. Tapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, kamu nantinya akan melihat bahwa cinta sejati itu ada. Dan di sini aku melihat ya bahwa bisa dibilang tuh orang ini memiliki sisi pesona yang bisa dibilang tuh di atas rata-rata lah gitu ya. Kalau dia cowok, dia orangnya cakep gitu ya, dia orangnya manis gitu. Kalau dia seorang cewek ya berarti dia cewek yang bisa dibilang tuh cantik gitu ya. Kalau nggak, kalaupun tidak menurut kamu tidak cantik ya berarti pribadi dia yang cantik gitu ya. Yang jelas kamu dan dia gitu ya, nantinya itu akan banyak kesamaan, akan banyak kecocokan, walaupun nggak sama-sama amat, tapi antara kamu dan dia itu selaras senada gitu ya. Karena memang bisa dibilang tuh dia dihadirkan sama Tuhan untuk sama-sama bisa apa ya, kalian tuh sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar untuk jadi seseorang yang lebih baik lagi gitu. Yang jelas di sini aku yakin bahwa nantinya pertemuan kalian tuh bukan pertemuan yang tanpa alasan gitu ya. Karena ya bisa dibilang tuh nantinya dia datang di saat waktu yang tepat. Di saat kamu memang merindukan perhatian, di saat kamu memang merindukan kasih sayang, ketulusan gitu ya, cinta yang berdasarkan dari hati gitu ya, bukan unsur permainan gitu. Jadi aku yakin gitu ya bahwa di sini akan menjadi sebuah kisah cinta yang indah pada akhirnya gitu ya. Yang jelas tuh kayak dia nantinya hadir dalam kehidupan kamu itu kayak bagaikan jawaban dari doa-doa kamu selama ini gitu ya. Dia ini orangnya apa ya? Bisa dibilang tuh dia orangnya tegas, orangnya bisa menguatkan kamu di saat kamu berada di titik terbawah kamu gitu. Jadi dia itu bukan tipikal seseorang yang cuma mau senengnya aja sama kamu gitu ya. Tapi di saat kamu susah dia meninggalkan kamu gitu. Karena ya orang ini tuh orang yang bisa dibilang tuh dia bisa menyemangatkan kamu gitu ya di saat kamu berada di titik atau di posisi yang benar-benar paling bawah gitu. Karena ya cinta dia ke kamu ini cinta yang apa adanya gitu ya. Jadi tanpa ada unsur ingin memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu, ingin memanfaatkan apa yang kamu punya gitu ya. Semuanya benar-benar murni dari hati. Dan di sini aku melihat bahwa nantinya luka kamu akan sembuh dengan sendirinya setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu. Karena ya dia adalah seseorang yang nantinya bisa menghapus luka kamu gitu ya. Dan merasa bahwa dia itu jadi pribadi yang sangat menghargai kamu banget gitu ya. Selain itu juga kamu nantinya akan banyak belajar nilai-nilai kesabaran dari dia. Karena memang orangnya juga selain dia dewasa, dia juga orangnya itu sabar banget ya dalam menghadapi situasi apapun. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah ngikutin readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, teman-teman bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu untuk readingan selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.